Hai guys, kontingen dari Provinsi Kalimantan Barat berkunjung ke Candi Borobudur. Sakit ya? Sakit? Oh, tadi udah sarapan? Kalau bapak udah panas ini bapak tinggal itu dulu. Nanti anak masuk lalu boleh harganya. Ini harga masuk itu 120.000. Di bulan 50.000. Kami panitia membayar kalian 70.000. Kita karena telat, karena tadi telat naik. Kita nggak dapat lagi diskon. Harus kita dapat 50.000. Dibayarnya 20.000. Karena ini nanti diskon. Kita udah sampai. Kami bayarnya 50.000. Ya, kita di berapa orang itu ini? 15. Oke. Coba. Di sana di relief Karmawi Gangga itu ada ini. Nah, reliefnya tergambar di sini Bapak. Relief nomor 150. Relief nomor 150 menggambarkan dua orang mempersembahkan upanat. Nah, ini upanat ini diambil dari relief Candi Borobudur, jadi sangat kuno sekalinya. Kemudian ini mereka melakukan dharma dengan cara memberikan upanat kepada Brahmana. Ini memberikan upanat pada Brahmana. Kenapa dia memberikan upanat pada Brahmana? Karena dia cuma bisa memberinya dharmanya itu. Di dalam cerita berikutnya, di sesi yang berikutnya, mereka yang memberikan slipper atau sandal ini mendapatkan karma dengan reinkarnasi yang baik. Di kehidupan kemudian hari dia mendapatkan kendaraan yang bagus. Jadi kalau Anda ingin punya kendaraan yang bagus, sandal sudah ada dharmanya luar biasa. Pulang dari sini karma Iya. menanam berkah karma yang baik. Jadi ada banyak sekali bodhisattva. Bodhisattvanya ada Manjusri. Manjusri itu Wanshu. Manjusri itu Jack. Ya. Ini udah di depan, rombongan kedua udah di depan. Udah ada penjelasan di situ. Ini dulu tingginya 42 meter, sekarang tinggal turun 35 meter. Kok bisa? Yang 7 meter di atasnya itu ada di kantor karena mereka membuatnya tidak pakai semen, cuma ditata-tata saja dari Kayunya kapan dipasang? itu ketika zaman Belanda. Namanya Catra. Catra. Ya, dengar-dengar mau dipasang. Negosiasi.
Oh. Kalaupun mau dipasang itu harus dikasih semen, pakai semen. Jadi kalau dulu dibiarkan terpasang di sana, kalau ada gempa bumi, nanti jatuh ya. Pas foto baik ini untuk kita foto di mana? Itu yang paling pakai. 18 cepat. Ayo cepat. Pakai HP ini aja ya. Dolar dari Indonesia 25%. Kepalanya menjadi yang kurang. Ini ada gempa bumi, atau budaya jatuh, rusak dan hampir orang. Perjuangan. Setelah lantai kedua, kita belok kiri. Laksina. Ken, Pak Romo. Yang pertama menurut Dr. Zan Fontaine namanya kama datu. Kama artinya hawa nafsu, datu dunia. Hawa nafsu. Oh, hawa nafsu. Ya. Makanya gambarnya agak Karma, itu ya. Ya, karma wibangga, tentang hukum karma dan sebagainya. Nah, di lantai 2 sampai lantai 5 namanya rupa datu atau alam bentuk. Ya, rupa berbentuk. Karena lantai 7 sampai atas namanya rupa datu atau tidak alam tak ada bentuk. Kemudian menurut De Kasparis atau menurut bahasa Pali, Candi Borobudur ini namanya Dasa Bumi Bodhisatwa. Dasa itu 10. Bumi Bodhisatwa. Jadi 10 tingkat untuk mencapai kenirwana. Dimulai dari relief cerita yang paling bawah itu namanya tentang karma wibangga. Ya, alam dikepengaruhi oleh hawa nafsu. Lantai 2 di sini ada cerita tentang kehidupan Siddhartha Gautama atau Sakyamuni. Ini ceritanya masih Sakyamuni. Ini Sakyamuni. Sakyamuni atau Siddhartha Gautama. Ya. Dia telah reinkarnasi 504 kali. 504 kali. Nah, 504 kali kelahiran dia itu di belakang bapak itu. Ada 504 cerita-cerita tentang kelahiran Siddhartha Gautama. 504 kali. Lahir, mati. Terakhir dia dilahirkan di Nepal 623 sebelum Masehi. Ini namanya Sakyamuni. Nah, di sini menggambarkan kehidupan dia sebelum lahir dan menjadi Buddha.
Sakyamuni itu nama bodhisattwanya. Kalau Siddhartha nama ketika lahir di Nepal. Nah di sini Anda lihat ceritanya mulai dari sini putar saraf jarum jangkung selesai di sini. Dilanjutkan lantai 3, 4 dan 5. Sana udah mencapai regenerasi. Iya. Ini waktu masih di air nih. Ini sebelum turun ke dunia. Sebelum turun ke dunia. Lantai 3, 4 dan 5 ajaran-ajaran dia. Nah ini Naik yang badan saudara ya. Ini biografi Siddhartha atau Sakyamuni. Namanya Sakyamuni, dia ada di surga Tusita. Surga Tusita dia mau memutuskan untuk reinkarnasi yang terakhir, tapi dia belum mau jadi apa. Kemudian dia nanti memutuskan untuk jadi anak seorang raja yaitu yang ada di India namanya. Kita mulai ulang tulisan ke aksara Luciana is okay. Are you okay? It's okay, don't worry about me, okay? Okay. Don't again and again mention my name, okay? Thank you. Ini langsung menunjukkan saya. Ini Siddhartha. Siddhartha and Cintaya. Dia sudah menikah lama tapi belum dikaruniai anak. Dia mau diskusi. Ini kelihatan di sini ada 3 garis. Kemudian sebelum saya lanjutkan di sini ada satu ibu. cerita kelinci. Iya, iya. Dia memberikan tubuhnya untuk menolong pertapa yang ini kelaparan. Suatu hari ada pertapa, dia lewat di hutan, di pinggir hutan, di dalam hutan itu komunitas hutan merasa iba, kasihan kepada ini pertapa. Akhirnya ini si berang-berang apa ini kayak Monyet. berang-berang Berang-berang ya. ini apa ya, dari kayak beruang apa ya, beruang. Jadi memberikan ikan. Ini ada ikan. Ini monyet memberikan buah-buahan, singa memberikan daging. Ini kelinci, ini dia merasa sedih karena tidak punya apa-apa. Kemudian pada suatu malam ketika si pertapa membuat perapian, dia memutuskan untuk meloncat di atas perapian supaya tubuhnya masak dan dimakan oleh pertapa. Setelah dimakan, setelah dia bertanya-tanya apa-apa kok kelinci melompatkan diri ke dalam Bara api. akhirnya bosnya ini diskusi bahwa disuruh memakan daging. Iya. Salah satu cerita ketika Siddhartha belum kedunia dalam ada 270 kali di sini diperkirakan reinkarnasi Siddhartha dari binatang. Ada kerbau, kemudian ada gajah, banyak sekali ketika dia. Kalau reinkarnasi Siddhartha di sini semua, di lantai berikutnya reinkarnasinya juga yang lain, karena banyak juga. Ada yang juga memberikan tubuhnya pada harimau, juga ada manusia. Itu namanya bodhisattva. Dia reinkarnasinya dari Milepo atau dari Mila, Julewut. Itu adalah future Buddha atau Buddha yang pada. Kita lanjutkan. Kalau suatu malam dipijit-pijit sama dayang-dayang di sini. Kemudian ada prajurit menunggu di sana. Ini situasinya malam hari ya. Situasinya malam hari. Jadi pakai menggunakan apa ini api untuk menyalakan penerangan ya. Dewi Maya ya. Dewi Maya melihat seekor gajah putih dalam mimpinya. Nah, gajah putih digambarkan di sini. Nah, gajah putih ini masuk ke dalam rahim dalam mimpi. Kemudian dia ketika pagi hari bangun dan dia tidak tahu apa itu gajah putih. Kemudian si suaminya ngajak sedikit langsung dipanggil. Dia datang ke komputer atau Dewi Maya, tapi dia nggak tahu bisa. Nanti dia memanggil banyak sekali orang-orang nujum atau yang suka Ahli nujum. Peramal. Ini ada kaitannya nggak ini dengan cerita ini? Nggak ada. Mana itu cerita pendek, cerita pendek. Jelaskan kepada Dewi Maya dan Raja bahwa dia akan mempunyai seorang anak ya, ini kemudian dikasih hadiah.
dikasih hadiah, dikasih makanan dan sebagainya kepada Brahmana ini. Kemudian ketika Dewi Maya mengandung, ya, ketika mengandung dia punya beberapa miracle atau keajaiban. Keajaiban salah satunya adalah dia bisa muncul pada beberapa tempat di satu waktu. Dia bisa muncul di beberapa tempat dalam satu waktu. Ya, ini ada Dewi Maya di sini ada juga, di sini juga ada. Jadi salah satu keanehan pada dirinya. Kemudian ketika dia hamil, dia mengandung, juga dipercaya dia bisa menyembuhkan orang sakit. Orang sakit datang obat, artinya disentuh dengan tangan Dewi Maya ini dan jadi sembuh. Kemudian untuk merayakan kesenangan karena akan punya anak, si Raja Sudodana membagi-bagikan makanan kemudian pada suatu hari kecil. Jelaskan di sini ada gajah. Ada gajah, ada kayak singa. Kemudian anak-anak kecil juga mereka main ke dalam istana. Mereka instingnya kuat bahwa yang dikandung Dewi Maya adalah calon seseorang yang luar biasa, sehingga mereka datang kepadanya dan ingin menyambut kelahiran Siddhartha. Kemudian di situ Dewi Maya naik kereta, dia menuju sebuah taman, namanya Taman Lumbini. Nah, di Taman Lumbini dia melahirkan seorang anak laki-laki, Siddhartha Gautama, di bawah pohon sawa. Sudah pernah lihat pohon sawa? Kalau belum, ke Candi Mendut ada pohon sawa. Jadi Dewi Maya melahirkan di bawah pohon sawa. Pohonnya seperti pohon biasa, cuman akarnya menjalar, dahannya menjalar. Nah, bunganya wangi. Kemudian dia itu bunganya di atas. And walk 7 steps to the north, and every step he took lotus flower. Kita mulai mati ini ya. Excuse me, I'm so sorry. I'm sorry. Silakan. Excuse me, komersial break. Mau silakan, tapi ada grup di sana, ketika lahir nggak apa-apa. Ini udah besar ya, udah dewasa. Nah, dia ada di ruangan kelas. Dia belajar selayaknya anak yang lain. Tapi dia sangat pandai sekali. Ceritanya sangat pandai. Bahwa dia belajar sangat cepat sekali. Seperti cerita Ganesha. Ya, ini Siddhartha, Anda bisa lihat posisi duduknya seperti ini. Karena dia dilahirkan di dalam kasta yang tinggi. Seorang pangeran, kastanya tinggi, jadi duduknya Anda bisa lihat berbeda dengan posisi yang lain. Cuman seorang pangeran atau raja duduknya bisa seperti ini, dan dikasih sesuatu untuk menahan ini lututnya. Yang lain duduknya biasa. Jadi duduk seperti ini, ada duduk di dalam kasta yang tinggi. Ini gurunya mengajar nih bahwa kayak kertas, tapi bukan kertas, belum ada kertas. Dia mengajar pada Siddhartha. Ini waktu dia dewasa, waktu remaja dia nggak suka ke tempat yang ramai, dia suka meditasi. Di belakang ada gajah, itu ketika dia turun ke dunia jadi gajah. Jadi gajah. Dia menolong, ya, dia memberikan tubuhnya untuk makan orang-orang yang kelaparan. Ada 7 Brahmana yang kelaparan dan dia memberikan tubuhnya. Setelah dimakan dagingnya, kemudian tulangnya dikumpulkan dan dikremasi. Kremasinya tadi hasilnya diletakkan dalam stupa. Diletakkan dalam stupa. Nah, stupa tuh hiasannya seperti ini di atas. Oh, ya, catra. ada catranya seperti ini stupa. Jadi orang Belanda itu memasang catra berdasarkan hiasan yang ada di relief. Tapi karena catranya itu di sana pakai batu baru, sehingga diletakkan di dalam kantor. Ya, sekarang nggak dipasang lagi. Ya, cerita-cerita pendek ini bisa ditemui di sini. 504 kali cerita pendek. Oh,
di grup kita rupanya. Iya, grup kita. Saya kira grup dari luar negeri ya. Gabung mereka ya. Udah Cina. Kita mau penjelasan dulu biar tahu. Kita bisa lah. Jadi ini ketika dia kecil di data sebelah kiri ada kerbau. Ada kerbau ketika dia reinkarnasi jadi kerbau. Ya. Ini ceritanya menyentuh hati. Karena dia rela untuk mengorbankan dirinya demi temannya si monyet. Ya. Jadi si monyet ini harus menyerahkan satu ekor binatang kepada raksasa. Tapi kalau dia nggak bisa, dia akan dimakan oleh raksasa ini. Kemudian si monyet ini minta tolong kepada kerbau untuk diserahkan kepada raksasa. Bahwa dia nggak dimakan, akhirnya dia diajak menuju ke rumah raksasa ini. Nah, si kerbau ini karena dia sangat baik hati, dia mau menolong temennya. Nggak apa-apa, saya dimakan nggak apa-apa, yang penting nggak mesti makan. Nah, setelah sampai di rumah si raksasa ini tersentuh dengan sikap si kerbau ini yang belas kasih, sangat baik hati, sehingga dia stop tidak mau makan si kerbau ini. Dan dia insaf, kemudian dia memberi penghormatan kepada kerbau. Dia insaf tidak makan ini karena dia tersentuh hatinya. Bapak Ibu sekalian, di sini kita ada di lantai 2 dan di sebelah selatan. Ya, Korea, di Jepang, di Asia. Namanya Budanya. Lantai 3, 4, dan 5 di sini menggambarkan tentang Gandawira. Tahu Gandawira nggak? Gandawira itu sutra Buddha yang pertama. Namanya Avatamsaka Sutra. Avatamsaka Sutra di situ menggambarkan tentang ajaran Siddhartha Gautama. Di sini dengan satu tokoh namanya Sudana. Nah, ini Sudana. Nah, Sudana ini dia ketika menghadiri Buddha mengajar dan Buddha meditasi, dia tidak bisa melihat keajaiban yang Buddha munculkan. Nah, salah satu dari bodhisattva yang ikut menghadiri meditasi Buddha itu namanya The Bodhisattva Manjusri, dan dia bertanya pada Manjusri, bagaimana saya bisa melihat keajaiban yang Buddha timbulkan? Kamu harus bertemu dengan 53 guru. Bertemu 53 guru. Nah, guru-guru dia salah satunya adalah Mila, Kuan Yin. Kemudian tidak cuma orang Buddha saja guru dia, tapi banyak orang yang menjadi gurunya. Ada dewasi-dewasi. Menariknya di sini, meskipun Candi Borobudur ini Candi Buddha, ada relief dewasi. Kuan Yin, kalau yang Bapak Ibu lihat itu berbeda. Kuan Yin yang ada di sini, Kuan Yin yang di sini kan di sini Kuan Yin laki-laki. Dan itu simbolnya itu Kuan Yin, di atas kepala ada Buddha duduk. Ada Buddha alita duduk, itu namanya simbol Kuan Yin atau apa. Kemudian Maitreya. Ini ceritanya di dunia apa di Nirwana? Ini ceritanya di dunia dan di Nirwana. Oh, jadi iya. perjalanan dia itu bertemu dengan orang dia. Dan dia bertemu dengan bodhisattva ketika dia melakukan spiritual. Iya. Jadi rohnya itu keluar dan dia bertemu dengan bodhisattva. Luar biasa. Jadi Sudana ini merepresentasikan kehidupan kita. Anda kita itu Buddhis itu Sudana. Dia perlu 53 guru untuk mencapai kehidupan. Jadi gurunya dia itu banyak, tidak orang baik semua, bahkan orang jahat. Ada seorang PSK jadi guru. Artinya kita hidup itu bertemu orang sama. Kita ambil yang positifnya. Iya. Itulah bagian yang merepresentasikan perjalanan. Iya. Nah, akhirnya Sudana ini menyadari ternyata kekayaan tidak bisa untuk mencapai ke, belum tentu untuk bisa mencapai ke nirwana. Ya, dia itu melepaskan semua dan dia menjadi Buddha ketika bertemu dengan Maitreya atau Mila. Dan Buddha yang terakhir namanya Samantabhadra. Duduk yang lawan. Nah, di lantai 1, 2, 3 ini, sebelah ini menggambarkan reinkarnasi si Maitreya atau Mila.
di atas kepala ini simbol Maitreya atau Mila. Tapi kalau dalam Chinese itu perutnya gendut, Iya. ketawa. Nah itu. Iya. Tapi kalau di sini simbolnya kalau orang ada yang bilang dia adalah itu bang ya ada yang pendapat lain itu dengan iya mungkin salah satu pelajarannya kali ya mungkin benar jadi letaknya seperti ini dia meniru Dia bisa yoga, bisa juga meditasi. jadi di Borobudur itu ada aliran yaitu yoga sakti. Yang pertama Mahayana, kemudian Tantrayana, kemudian Yogasara. Sertifikat itu Tiga. Nah, di Borobudur ini memang dibuat untuk belajar dari nol. Kalau orang mau belajar tentang Buddhis itu di Borobudur itu pas, karena yang paling bawah akan dikenalkan bahwa kehidupan itu berkarma. Pertama itu, jadi kita harus hati-hati. Kehidupan berkarma. Dalam bahasa Jawa disebut dengan ngunduh wohing pakarti. Oh, bahasa Jawa. Ya. Yaitu akibat perbuatan. Ngunduh itu Mengambil. Wohing itu mengerti. Pakarti pekerjaan kelakuan. Orang lain tentang ngerti bahasa Wohing Jawa. pakarti itu yang paling Buah karma. Lantai dua berikutnya ini menggambarkan dalam Jawa itu adalah migunani tumraping liyani. Berguna Untuk bagi orang lain. Dari 2 sampai lantai 5 ini menggambarkan jadilah orang yang baik, berguna bagi orang lain, menolong, tidak menyakiti, Kebajikan pokoknya. tidak apa ini benci dan sebagainya. Itu pengendalian. Ini gunani tumraping liyani. Nah, lantai berikutnya 7 sampai atas manunggaling kawula dan Gusti. Oh, itu bukan ajaran dari Muslim ya? Sebenarnya semua itu hampir sama, cuman jalannya menceritakan manunggaling kawula dengan Gusti itu bagaimana Menyatu. menyatu diri kita kepada yang Tuhan. Kenapa Borobudur yang paling atas cuma satu? Karena simbol Tuhan yang Maha Esa. Di Buddhis juga bisa dengan Tuhan yang Maha Esa. Jadi tidak bisa menjelaskan siapa nama Tuhan yang ada. Ya ada ya. Sangat hebatnya Tuhan. Istilahnya tan keno Kinoyo. kinoyo nopo. Jadi ini luar biasa. Jadi hidup itu harus berguna bagi orang lain. Kemudian manunggaling kawula dan Gusti ini sudah makrifat. Makrifat itu sudah meninggalkan materialis. Sudah filosofis sekali itu yang lantai 7 sampai lantai 10. Karena di sana nggak ada cerita tidak ada relief lagi. Dindingnya berbentuk meningkat, tidak ada awal, tidak ada akhir. Iya. Nah itulah. Jadi kehidupan kita itu apa yang dia akan sampai kedamaian dunia, akan kedamaian dalam hidup, pikiran yang damai. Itu yang lantai atas. Bagaimana supaya kita damai? Kita harus mendekatkan kepada Tuhan. Itu bisa digunakan bagi agama lain. Saya Islam. Saya juga sering menggunakan filosofi ini karena bagus luar biasa. Kisah bagaimana Pak Hadi Muslim. Muslim. Wah, luar biasa. Mantap, Tapi Pak. tahu ya Mantap. pelajaran Ah, dia ya. Jadi Iya. ini stepnya itu seperti itu ya, dari kehidupan itu apa yang kita akan ambil itu apa pekerjaan apa yang kita lakukan. Kemudian Pak kita Hadi harus bisa bilang marifat ya. kita harus berguna bagi orang lain, menolong, tidak boleh membunuh, tidak boleh menyakiti, dan setelah itu semua kita kuasai, kita harus mengenal dari mana kita asal dan kemana kita akan. Iya. Yang di atas itu yaitu manunggaling kawula dengan Gusti. Kita nggak bisa manunggal, cuma kita bisa mendekat. Nggak bisa, karena memang makhluk dan Tuhan kan beda. Bagaimana kita mendekat? Kalau kita sudah dekat, luar biasa, akan merasakan kedamaian yang luar biasa. Semua agama punya metode sendiri-sendiri untuk mencapai kedekatan dengan Tuhan. Kristen ada punya sendiri, Hindu punya cara sendiri, Buddha punya sendiri, Islam punya yang sendiri. Jujur saya katakan, filosofi Buddha dan Islam hampir sama. Iya. Hampir sama.
Jadi saya terapkan sama ini Dewi Kwan Im itu kan kelas asik. Kalau di dalam Al-Quran Mas itu namanya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Iya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim kelas asik. Kemudian ada banyak sekali persamaan. Kalau mau tahu persamaannya di itu Ustaz Syafrul Karim. Ya, Alimanya. persamaan. Jadi saya juga hampir sama ternyata. Saya belajar dari Salim Lee, Pak. Salim Lee itu dia orang Australia, tapi dia orang Indonesia, tapi warga negara Australia. Dia punya apa ini biara di Australia. Dan dia belajar berunsur dengan dia mentranslate bahasa Pali. Dia sarjana profesor bahasa Pali dan dia mempelajari bahasa Pali itu yang di India. Pas semua diterapkan di sini. Jadi kedatangan luar biasa. Pas. Jadi ada orang yang menerjemahkan Borobudur itu dengan berbagai macam ilmu disiplin, tapi kalian beli dengan bahasa Pali. Jadi dengan bahasa itu ternyata bisa berpas. Kita lanjutkan ya. Ilmu falak, ilmu apa ini perbedaan Astronomi. Astronomi. sudah ada. Saya kasih tahu ada 9 mata planet unik juga ya. Tahu 9 matahari. Yang membuat itu luar biasa. Arsiteknya itu namanya Gunadarma. Ya, Gunadarma. Ini baru semua, jadi rilisnya udah hilang. Bilang buat dipasang. Oh, berarti kalau misalnya nanti dipasang baru, itu reliefnya beda lagi, nggak akan terstruktur kayak gini ya? Silakan astronomi. Nah, Ya. saya mencoba untuk mendapatkan apa artinya. Di dalam buku itu di sini misteri, nggak ada penerjemahannya. Tujuh ini Pak ya. Ini seperti Nggak apa? dijelaskan. Nggak dijelaskan. Jadi 1460 itu cerita, 1212 cerita relief itu nggak ada ceritanya, dekorasi. Dan masih banyak cerita yang misteri, nggak tahu artinya seperti apa. Planet. Iya, jadi ini juga aneh. Ya, ini artinya apa? Sama Jadi ini belum tahu apa ini. ini matahari, Matahari. ini rembulan, Bulan. ini Oh. 7 planet yang lain, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ini kalau bapak lihat ini sangat susah loh buat seperti ini, detail seperti ini, harus pakai alat yang tajam. Mungkin yang di Ananda Sutara itu. Mungkin Planet-planet. Ketemu dengan ketemu siapa? dengan namanya ini Samantha Badra. Samantha Badra dalam bahasa Cina ini Pusien Pusa. Oh, Pusien Pusa. Pusien Pusa. Ya, Pusien Pusa. Ini lambangnya ada bunga teratai. Dia selalu bersanding bunga teratai. Nah, dia blessing apa ya? Memberkahi. Membaiat ya. Bahwa dia sudah lulus sampai ke tingkat selanjutnya. Nah, ini terakhir ceritanya dia di sini. Setelah itu dia jadi digambarkan Buddha dan melanjutkan di sini. Dia sudah berbaur jadi biksu, jadi Buddha semua. Saya mencapai puncak. Ini mencapai ini yang ke-53. Akhirnya ketemu dengan 53. Yaitu Samantha Badra Pusien. Di lantai sini, lantai utama sekarang cuma bisa disaksikan para arhat Orang-orang suci. ya, orang-orang suci saja, karena sini sudah mencapai Kesempurnaan. dan Arahat tuh lohan ya. kalau Arahat harus tuh tinggi apa pencapaian tertinggi. Nah, pencapaian tertinggi. Ya, lohan lah. Nah, ini udah pencapaian udah. ini boleh foto tuh Pak, boleh Boleh foto. di sini ya beramai. Dilarang duduk di stupa. Masih reinkarnasi berulang kali. Oh. Sedangkan yang sini tinggal reinkarnasi sekali selesai. Sudah selesai. Nah, Mileto atau Maitreya itu yang akan datang. Ini Anagami. Anagami. Karim sini. Selesai. Arahat. Kemudian ini bunga teratainya dan itu lonceng. Terus stupa itu berasal dari Oh, itu bedanya ya, ini bentuk ketupat, ini segi 4. ini sini sudah manunggaling kawula dan bukti, jadi tidak ada tidak. Ini sudah spiritual yang biasa di paling atas. Alam sudah sana. Sudah wasa. Budanya itu menghadap ke semua patungnya menghadap keluar dan dia menatap ke bawah. Jadi kayak Kuan Im itu ceritanya melihat ke dunia. Dia nanti akan keluar lagi.
Itu yang dibuka itu memang sengaja ya? Oh. Supaya orang bisa melihat. Iya. Kita langsung nih waktu. Biasanya waktunya udah habis Udah ya, karena habis. ya bayar lagi. Bayar lagi. Gak pakai juga bayar. Museum. Museum di sini ada, cuman museumnya di sini ketemu ada.